Ayah, sudah kubilang berpakaian. Kenapa masih seperti orang desa? Tidak perlu ikut campur. Dengar sini nak. Kau baru mulai perusahaan kecil. Sekarang sudah merasa hebat ya? Bahkan tidak bilang kalau ada pertunangan. Apa kau menghormatiku sebagai ayah? Ayah, urusanku bisa aku urus sendiri. Baiklah, sudah kusiapkan setelan untuk ayah. Bersiaplah di ruangan. Aku bisa jalan sendiri. Halo? Apa? Iya, aku segera datang. Ayah, ganti dulu pakaianmu di kamar. Aku harus segera ke kantor, nanti aku kembali lagi, ya? Oh iya, ayah. Kalau sudah ganti pakaian, duduk saja di kamar, jangan kemana-mana. Keluarganya Lani sangat memilih, jadi jangan lupakan sopan santun. Takut aku mempermalukanmu. Biar aku beritahu, etika desa lebih tegas dari kota. Iya, ayah. Lakukan saja seperti yang kukatakan, ya. Aku pergi dulu, ya. Selalu buru-buru begini. Dari mana dia dapatkan itu? Harusnya tidak kubiarkan Bayu mendanai perusahaan kecilmu. Bayu, pertama urus pesanan keluarga lo dari Hedos naik 10 triliun. Dan untuk kakak Ipariani, promosikan dia menjadi manajer umum cabang Hedo. Kado yang kuminta padamu apa mereka sudah siap? Yani! Lain kali hati-hati Nona. Kau tidak apa-apa? Yani, kamu terlihat cantik hari ini. Wah, tanpa penampilan begini dia nggak akan bisa menikahi orang kaya. Hei, Yani. Harry dan aku, kami pasangan serasi. Ini masih terlalu awal, kenapa kamu nggak istirahat? Kumpulin tenaga supaya kamu terlihat sempurna di pertunangan nanti. Bagus juga, aku akan istirahat sebentar. Siapa itu? Kamu? Lepaskan aku! Apa aku bermimpi? Ini bukan mimpi. Aku mengalami kekerasan. Yani, ada apa? Kasih tahu kami ada apa. Kami akan mendukungmu. Pria yang menangkapku di lobi, dia menganiaya aku. Apa? Bos, semua yang kamu minta sudah ada di sini. Terima kasih. Oh iya, bos. Bulgari milik manajer kepala proyek, Ali, CEO grup Tantekno, Sule, dan juga CEO logistik Hedo, Jason. Mereka sudah dengar kabar kalau kamu datang ke Hedo. Mereka minta aku untuk cari tahu apa mereka boleh datang untuk datang menemuimu. Mereka semua sudah menjadi mitra lama. Harusnya aku tidak terlalu dingin dengan mereka. Beritahu mereka, aku di sini untuk acara pertunangan. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Bersihkan dirimu, kau terlihat kacau. Baik, Tuan. Wah, jangan bilang kalau dia kau tahu. Korban lainnya secepat ini. Apa kita harus mengejar orang jahat dari film itu? Istriku sayang, putra kita sudah dewasa. Dia akan menikah. Villa senilai 300 miliar. Di pantai indah yang kau tinggalkan buat Harry. Dan ini, gelang warisan keluargamu. Aku berikan ke putri menantu kita. Semoga jiwamu di surga. Istirahat dengan tenang. Aku datang. Apa yang kau lakukan? Bangsat, aku bunuh kamu. Pegang dia. Jangan bergerak. Siapa kalian? Kamu tahu hari ini aku akan bertunangan dengan Pak Henry dari grup Chan, kan, dasar tua bangka? Beraninya kamu menganiaya aku. Akan kubunuh kamu. Seret dia. Bangun. Berunduk.
Kau? Yani? Bangsat! Sekarang kamu ingat aku? Yani, kau salah. Salah? Maksudmu aku bohong sudah dianiaya, hah? Brengsek kamu! Brengsek apanya? Siapa yang kau bicarakan? Lepaskan aku. Gak masalah siapa kamu, gak ada yang akan menyelamatkanmu. Aku akan buat kamu membayar atas apa yang kamu perbuat. Aku pastikan darahmu berakhir di sini. Jangan. Berhenti. Aku ayahnya Harry. Lucu sekali. Maksudmu, si orang udik ini suamiku. Foto ini gak ada hubungannya dengannya. Kamu berbohong. Aku tidak berbohong. Sumpal dia. Aku memang ayahnya Harry. Percayalah padaku. Tunanganku CEO dari perusahaan hebat. Semua orang mau bagian darinya. Sampah sepertimu mau memanfaatkannya juga. Mimpi kamu. Hei sayang, Yani, pestanya segera dimulai. Apa kau sudah siap? Aku baru selesai di kantor. Aku segera kembali. sayang, cepat ke sini. Aku Ada masalah apa, Yani? Ada yang merundungmu? Tenang, bilang padaku. sudah dianiaya. Apa? Yani, jangan takut. Aku segera ke sana. Seret dia ke ruang duduk. Bangun. Bawa semua barangnya. Dasar bangkai tua. Aku akan buat kamu berharap untuk mati. Kakak, selamat. Mulai sekarang keluargamu melangkah ke kelas atas. Benar kakak ipar, sejak dia kecil aku tahu Yani anak yang pintar. Lihat dia sekarang menikahi orang kaya dan dapat yang besar. Oh aku cemburu. Grup Chan, perusahaan yang tertinggi. Di Hedo dalam beberapa tahun. Kurang dari 10 tahun jaringan Harry sudah bernilai 10 triliun. Oh iya, gak seperti si pecundang kita yang terjebak di grup Shine sebagai pegawai biasa. Dia bisa dipecat kapan saja. Jangan bicara begitu. Grup Shine Taipan top di Sia. Mereka bernilai kuadriliun. Faktanya Tristan bekerja di sana. Sudah bagus. Dan soal dia bakal dipecat, kau tidak perlu khawatir. Bilang saja saat waktunya. Aku beri dia pekerjaan di perusahaan Harry sebagai manajer umum. Kamu tahu Harry, dia putra mantu kami. Apapun miliknya, milik kami juga. Apapun maunya. Cukup sekali ngomong saja. Benar, memang benar. Ngomong-ngomong, hampir semua tamu datang. Mari ke gedung jamuan. Ayah, Yani, ayo kita ke gedung jamuan. Siapa dia? Berpenampilan seperti itu di hari sebesar ini. Benar-benar sial. ayah. Dia menganiayaku. Apa? Dia menerobos masuk kamarku saat aku tidur siang dan menganiayaku. Berani sekali kau menganiaya putriku. Dasar bangsat sakit, beraninya kamu menyentuh kakakku. Kamu gak punya anak, kah? Bisanya kamu berbuat sesuatu yang menjijikan dan menyimpang. Dasar sampah, kita pukul saja sampai mati. Akta kepemilikan properti di Pantai Indah. Akta kepemilikan properti di Pantai Indah. Pantai Indah, rumah-rumah di sana mansion besar dan mewah, semua bernilai sekurangnya 100 miliar. Apa? Aku gak menyangka tua bangka sepertimu bukan cuma mesum, tapi juga peliharaan. Rumah ini pasti kamu dapat dari wanita yang kamu tipu, ya kan? Itu milikku. Jelas tertulis di sana pemiliknya Yunizal, namamu Yunizal. Yuni meninggalkannya untukku. Maksudmu, ada wanita kaya yang memelihara orang udik sepertimu sebagai peliharaan dan kasih kamu villa senilai 100 miliar, begitu? Kamu kira kami bodoh apa?
Yani, Jaga sikapmu. Dasar sampah. Aku mau lihat apa saja yang kamu curi. Wah, gelang giok yang indah. Giok imperial. Christie pernah melelangnya dengan mutu yang lebih rendah, nilainya 200 miliar. Kalau yang ini sekurangnya 300 miliar. Si tua bangka ini pasti mencurinya. Dasar pencuri tua. kembalikan gelangku. Ini gelang berharga, aku berani mencurinya. Kalau pemiliknya mencarinya, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Aku nggak percaya si tua bangka pria matre kelas atas. Kalau kita biarin dia mengembalikan gelang ini, pemiliknya pasti memaafkannya. Tapi kalau dia nggak bisa mengembalikannya, artinya dia akan menggali lubang kuburnya sendiri. Jangan! Yani, jangan. Kembalikan gelang itu. Dan semua akta kepemilikan, lupakan saja. Aku lakukan itu demi Harry. Kalau tidak, aku buat kau menyesalinya. Buat dia menyesalinya, kau yang akan menyesal. Yani, pecahkan saja. Ya, pecahkan saja. Pecahkan saja, pecahkan. Dasar tua bangka, aku akan pastikan kamu akan hancur selamanya. Jangan! Akan kubunuh kau! Siapa yang mau kebunuh? Kamu yang bakal tamat. Kamu sendiri yang merobek akta itu. Dan kamu juga pecahkan gelangnya. Itu nggak ada hubungannya dengan kami. Aku bisa membuktikannya. Kami semua saksinya. Dasar kaum rendahan. Sempit sekali pandangannya. Benar-benar sarang ular berbisa. Semuanya berkomplot. Benar-benar jahat. Membalikkan kebenaran. Bodoh. Dengki dan bodoh. Wanita sepertimu sama sekali tidak pantas buat putraku. Hei, Yani, ada foto di sana juga. Kembalikan foto itu. Kembalikan foto itu. Dasar sampah, bukan cuma peliharaan wanita, tapi kamu juga ambil uangnya untuk wanita lain. Dasar babi menjijikkan yang berpikir pakai bagian bawahmu. Itu satu-satunya fotoku bersama Yuni. Kembalikan fotoku. Kamu punya istri tapi kamu buat hal gak manusiawi begitu. Kamu pantas begini. Setiap wanita yang menikahimu hidupnya terkutuk. Kembalikan fotonya padaku. Semua yang kau buat hari ini akan kuanggap tidak ada. Kamu gak ada posisi untuk menganggap ini selesai. Kamu mau ini? Tentu boleh. Kamu berlutut. Merangkak ke sini memohon padaku. Aku akan berlutut. Bangun. Tetap berlutut. Aku akan membunuhmu. Pak Harry datang. Pak Harry datang. Yani, kau tidak apa-apa? Sayang, akhirnya kamu datang. Putra mantuku, kamu harus mendukung Yani. Monster itu dia mencoba untuk... Apa? Di mana kau? Putra mantu, tolong bilang kamu enggak memandangnya rendah.
Dia nggak bersalah, nggak bersalah. Sayang, Mana mungkin aku begitu? Aku Harry, bukan pria yang tidak punya hati. Yani dan aku sudah saling cinta sejak kuliah. Aku tidak akan pernah mengabaikannya cuma karena masalah ini. Lagi pula, dia korban di sini. Aku benci ini. Saat kau membutuhkanku, aku tidak ada untuk melindungimu. Ibu, di mana si brengsek itu? Aku sendiri yang akan menghabisinya. di sana. Sayang, kamu harus membela aku. Kenapa dia? Sayang, kamu nggak tahu. Pria menjijikkan ini menerobos masuk ke kamarku selepas dia menganiayaku. Dia bahkan menyangkalnya. Aku marah sekali, jadi aku kasih dia pelajaran. Jangan salahkan Yani, salahkan si brengsek itu. Dia sudah putus asa dan dia bahkan mencoba mencekik Yani. Kami panik dan memukul kepalanya dengan botol anggur. Putra mantu, kami enggak sengaja membunuhnya kan? Si brengsek ini. Ibu, Yani, jangan khawatir. Itu kan membela diri. Akan aku urus semuanya. Lagi pula, aku sebenarnya berharap dia tidak mati. Kalau dia mati, dia akan lolos dengan mudah. Pak Harry, dia bukan cuma menyakiti Yani, tapi dia juga, kau tahu, mencuri akta senilai triliunan dan juga gelang berharga. Apa? Berani sekali dia. Di mana semuanya itu? Di sana. Ini semua. Akta dan gelang yang dia curi. Selepas kami menangkapnya, dia mencoba untuk menghancurkan bukti dan merobek akta. Dia pecahkan gelangnya juga. Kami juga bisa menghentikannya. Ini giok imperial kelas atas senilai 300 miliar. Menghancurkan sesuatu yang bernilai, dia akan habiskan sisa hidupnya di penjara. Bencana alam bisa dimaafkan. Tapi ini memang ulahnya sendiri. Dasar rendahan. Biar pengadilan yang menghukumnya. Lupakan saja. Oh ya, ngomong-ngomong, apa kalian lihat ayahku? Ayah, Iya, ibuku meninggal saat masih muda. Aku cuma dibesarkan dengan ayahku saja. Dia selalu tinggal di desa, dia agak kuno. Hari ini kalau di antara kalian ngomong sembarangan tentang pria itu, artinya kalian melewati batasku. Kalau itu terjadi, maka jangan salahkan aku melawan kalian. Pak Harry, kau tidak perlu cemas. Bahkan kalau kau pukul aku sampai mati, aku tidak akan bilang apa-apa. benar sekali. Kami sahabat Yani. Kami nggak pernah berbuat apapun untuk mengacaukan reputasinya. Yani itu keponakanku. Keluarga kami selalu menyimpan rahasia. Oh iya Yani, ayahku bilang dia menyiapkan kado besar untukmu. Sesuatu yang ditinggalkan ibuku untuk putri menantunya. Apa? Yani, kau berlebihan. Orang tuaku orang yang sederhana. Mana mungkin dia bisa membeli sesuatu yang mahal seperti barang ini? Bukan. Bagiku, mereka sudah kasih yang terbaik. Yani, kau baik sekali. Kalau ayahku bertemu denganmu, dia pasti langsung sayang padamu. Tunggu putra menantu. Di mana ayahmu? Apa kami harus menjemputnya? Tidak perlu. Sebenarnya ayahku di hotel ini. Mungkin dia lelah dan tertidur. Ya ampun, yang mana kamarnya? Sejak dia di sini, kami belum juga bertemu pihak keluarganya. Sayang, apa rambutku terlihat rapi? Aku mau kasih kesan yang baik di kali pertama bertemu ayahmu. Kau terlihat cantik. Kalau ayahku ketemu denganmu, dia pasti akan senang. Ibu, ayahku ada di sini di kamar 888. Ah, lepaskan aku! Gimana mungkin? Ada apa Yani?
Enggak ada apa-apa. Minggir. Geser kakimu. Geser kakimu. Ini di mana orang yang ada di foto ini? Putra menantu, kenapa kau mencari orang mesum itu? Ayah, Orang mesum? Di mana kau sembunyikan dia? Bawa dia ke sini sekarang juga. Baiklah, kalian tidak mau beritahu aku. Aku cari sendiri. jangan. Ayah. Harry. Ayah. Ayah. Dia benar-benar ayah mertuaku. Dia benar-benar ayah mertuaku. Itu tidak mungkin. Pria yang dari desa itu. Mana mungkin dia ayahnya Harry. Apa yang terjadi? Akhirnya kau datang. Kalian pecahkan gelang giok ayahku, merobek satu-satunya foto yang dia punya, dan membiarkannya berdarah di lantai. Kalian memang keterlaluan. Kau orangnya yang mematahkan lengannya. Bukan kami. Kau orangnya yang memecahkan gelangnya dan merobek fotonya. Bukan. Kau orangnya yang sudah mempermalukannya dan membuatnya pingsan. Kami berani sekali kalian ya. Kalian makan makananku, menghabiskan uangku, dan tinggal di rumahku. Dan sekarang kalian buat ayahku pingsan. Baiklah, setiap hinaan yang kalian lempar padanya, kalian akan bayar 100 kali lipat. Harry, di sini aku korbannya. Memangnya kenapa kalau dia ayahmu, dia yang menganiayaku? Sekarang malah menyebar dusta. Ayahku tidak pernah melakukannya. Cepat, bawa ayahku ke rumah sakit, dia butuh pemeriksaan penuh. Jangan pergi. Tetap di sana. Jangan ada yang keluar. Yani, apa yang kau lakukan? Gak ada yang boleh pergi sampai semua masalah yang terjadi hari ini selesai. Aku tahu ibumu meninggal sejak lama, dan banyak yang dilalui ayahmu saat dia membesarkanmu sendirian. Kamu sangat bersyukur padanya dan menghormatinya. Tapi orang yang tersakiti hari ini, orang yang dianiaya itu aku. Ayahmu berbuat kejahatan. Dia orang yang brengsek, kamu tahu. Aku akui sudah memukulnya. Aku akui itu memang salahku. Tapi karena dia menganiaya aku, apa kami harus membiarkannya? Iya, Harry. Kami semua tahu kau anak yang baik. Tapi kita harus bersikap rasional di sini. Kau tidak boleh biarkan kesetiaan membutakanmu untuk menutupi kesalahan ayahmu. Yani anakku, aku membesarkannya dari kecil. Aku tahu sekali orang seperti apa dia. Gadis ini tumbuh besar, dia belum pernah berbohong sekalipun. Tapi hari ini kamu membela ayahmu dengan membabi buta. Kamu mengecewakan kami. Kalian semua. Ayah, aku tidak menganiaya dia. Aku percaya pada ayahku lebih dari 20 tahun hidupku. Aku tahu persis pria macam apa ayahku itu. Dia tidak pernah menjadi monster begitu. Harry, wanita mana yang bercanda dengan kesuciannya? Aku nggak punya dendam pada ayahmu. Untuk apa aku menjebaknya? Coba kamu pikirkan itu.
Bisa nggak kamu pakai kepalamu? Tentu saja, kecuali dia memang disakiti, gadis macam apa akan terus memaksakan seperti ini sampai diumbar ke depan umum supaya semua tahu. Yani itu tunanganmu, kalian akan segera menikah. Kamu memang sedikit pun nggak percaya padanya. Tunggu, apa aku memang salah soal ini? Tapi ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Harry, meskipun Yani sejak kecil kami manjakan dan sedikit keras kepala, tapi hatinya itu baik. Dia tidak akan pernah punya alasan untuk menjebak seseorang. Jadi terkait kalian, aku orang yang buat pembelaan dan aku yang brengsek di sini. Ayah, ayo kita segera ke dokter. Aku tidak akan pergi. Sampai masalah ini jelas aku tidak akan pergi. Kau tetap saja bilang kalau aku menganiayamu. Kalau begitu tolong tunjukkan buktinya. Bukti? Bukti? Tentu saja aku punya bukti. Pagi ini, bukannya kamu yang menghampiri aku di lobi dan menarikku? Hati-hati, Nona. Benar, aku memang menarikmu. Kau mengaku tidak bersalah. Di lobi tadi kau mengincar Yani. Dasar brengsek kau ini. Baik. Sekurangnya kamu mengakuinya. Itu karena aku melihatmu jatuh. Aku menarikmu untuk menangkapmu. Menangkapku? Suatu kebetulan yang sempurna. Begitu aku tersandung, kamu langsung datang untuk menangkapku. Jangan mengira aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kotormu. Satu-satunya alasan kamu bisa menangkapku secepat itu karena kamu mengikutiku tepat di belakangku. Kamu mengincarku dan berpikir gimana caranya untuk bisa menerobos ke kamarku dan menganiayaku. Yani benar, aku berada tepat di sampingnya. Aku bahkan gak respons gimana dia bisa secepat itu. Aku pria muda, tapi aku tidak bisa secepat itu. Kebetulan sekali kalau Patua ini menangkapnya. Kalau menurutku, kau pasti sudah mengikuti Yani. Dasar mesum tua, gak punya malu. Aku kira itu tindakan spontan, tapi sekarang sepertinya kamu sudah lama merencanakannya. Ini suatu bukti. Alasan aku bisa bereaksi itu karena... Aku gak mau dengar alasanmu. Ini bukti pertama kamu melecehkanku. Kamu sudah melabuhkan pikiran kotor sejak itu. Baiklah, teruslah berdusta. Terus saja memutar ceritamu. Aku ingin sekali mendengar cerita karanganmu selanjutnya. Aku mengarangnya. Aku mau tanya kamu ini antara jam 11 pagi dan siang hari. Apa yang kamu lakukan? Selama waktu itu, aku beristirahat di kamarku. Mana buktinya? Bukti apa? Saksi. Aku sendirian di kamarku, bagaimana? Tentu saja kamu gak punya saksi. Karena di waktu itu, kamu benar-benar mengetuk pintuku. Menerobos masuk ke kamarku. Benar-benar menganiayaku. Apa kau bilang? Aku bilang, kamu menerobos masuk ke kamarku dan menganiayaku. Lepaskan aku! Sekuat apapun aku melawan tetap gak bisa. Kamu menutup mulutku membuatku gak bisa menjerit selama 1 jam. Sampai kamu memuaskan hasrat penjijikanmu lalu kamu lari. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku ngomong gak masuk akal. Kalau aku gak mengalaminya sendiri, gimana aku bisa ingat semua itu? Oh ya, selepas dia tinggalkan kamarmu, dia menganiaya perempuan lain. Pak Harry, aku tahu. Kau memang pria sukses, kau muda dan berprestasi, dan juga putra yang baik. Tapi ayahmu menganiaya Yani. Itu kenyataannya. Dia bukan siapa-siapa, cuma seorang penjahat. Dia sudah melanggar semua batas moral. Iya, kami memang memukulnya, tapi itu karena dia bersalah. Ayah, kau tidak apa-apa? Kalian semua, kalian bicara bohong. Kalian putarbalikkan kebenaran. Aku jelas saat itu sedang beristirahat di kamarku. Ketukan apa, aniaya apa. Aku tidak pernah berbuat begitu. Bahkan sampai sekarang kamu masih gak mau mengaku. Baiklah, saat kamu menganiaya aku memang gak ada yang lihat. Tapi gimana dengan gadis yang baru keluar dari ruanganmu? Pakaiannya kacau, rambutnya berantakan, dan napasnya sesak. Kami semua melihatnya, dan kamu masih menyangkalnya. Kamu cuma predator seksual yang moralnya benar-benar sudah rusak. Gadis apa?
Dia sekretarisku. Sekretaris? Harry bilang semua padaku. Kamu cuma kaum rendahan dari kampung. Mana mungkin kamu punya sekretaris? Lagi pula semuanya itu cuma asumsimu. Kau tidak punya bukti atas apa yang terjadi. Jadi semua yang ku bilang, kamu tetap gak percaya ya? Bukti apa yang kamu inginkan? Apa kamu mau aku menyimpan cairan menjijikan itu di dalam tubuhku? Supaya kamu bisa mengujinya di rumah sakit? Harry, apa kamu tahu? Aku hamil. Apa? Apa kau serius? Kau hamil? Aku mau kasih kejutan padamu di pernikahan kita. Aku gak menyangka kepercayaanmu sangat kecil padaku. Daripada melahirkan anak ke dunia ini dengan kakek dan ayah seperti ini, baiknya aku gugurkan saja anak ini. Yani, kembalilah. Anak itu tidak bersalah. Anak itu gak bersalah. Gimana denganku? Sebagai perempuan, kamu kira aku mau pakai reputasiku, kesucianku, dan bayiku untuk memfitnah ayah mertuaku sendiri? Daripada membiarkan anak ini menderita bersamaku, lebih baik kami mati. Apa yang kau lakukan? Cepat hentikan dia. Yani! Putra menantu kami tersayang. Resepsinya ada di bawah. Kalau sampai berita ini keluar, reputasi keluarga lo akan hancur. Aku mau tanyakan satu hal. Kamu masih mencintai Harry? Kalau begitu, kita sekeluarga tahu semua drama ini harus diakhiri di sini. Meskipun ayahnya Harry orang yang pertama bersalah, kita juga sudah buat kesalahan. Harusnya kita nggak memukulnya. Tapi apapun itu, kamu sudah mengandung bayinya. Bayi ini nggak bersalah, kan? Benar, bayinya tidak bersalah. Menurutku, masalah ini harus berakhir. Kalian berdua bisa tetap bersama. Itu yang penting. Harry, bagaimana menurutmu? Ayah, biar aku membawamu ke dokter pribadi. Mari Pak, silakan. Aku tidak akan pergi. Untuk apa aku pergi? Sampai kebenarannya terungkap. Aku tidak akan kemana-mana. Saat ini, panggil polisi. Apa? Panggil polisi? Tolong dengarkan. Sebaiknya kau pertimbangkan. Pelecehan seksual itu kejahatan berat. Kalau ini membesar dan kasusnya dibuka, meski Yani memaafkanmu, kau tidak akan keluar sekurangnya 10 tahun. Ayah. Harry, aku kira kau pria yang berprinsip. Aku tahu kau mencemaskanku. Tapi apa yang hari ini terjadi aku tidak melakukannya. Saat kau 6 tahun ibumu meninggal dunia. Selama 18 tahun, aku tidak kasih ruang pada siapapun. Dan aku tidak akan biarkan satu orang pun menyebar bohong tentangku. Menyebar kebohongan? Oh, ayolah Pak. Benar atau salah, itu tidak menjadi masalah sekarang. Masalahnya sekarang itu, Yani mengandung anak Harry, cucumu sendiri. Apa kau mau ini menghancurkan hubungan mereka dan menghancurkan masa depan bayi itu? Justru karena dia mengandung anak Harry, aku tidak akan biarkan dia memfitnahku. Menikahi istri yang jahat bisa mengacaukan 3 generasi. Wanita sepertimu banyak memanipulasi dan kebohongan memutarbalik kebenaran. Kau tidak pantas menjadi istri Harry. Bahkan dia tidak pantas jadi ibu. Dasar bangsa tua, bukan cuma menganiayaku, bahkan sekarang mau memisahkanku dari putramu sendiri. Kalau memang begitu, jangan salahkan aku. Kamu mau panggil polisi? Akan kupanggil mereka. Akan kubiarkan polisi melihat betapa menjijikkan kamu, pria tua mesum, dan gimana kamu melecehkan putri mantumu. Ini konyol. Harry, bicara baik-baik pada ayahmu. Apa kau mau biarkan hal ini membesar seperti ini? Kalau polisi datang, akan sangat terlambat. Ayah, aku percaya kepadamu, tapi tolong jangan panggil polisi. Jangan halangi aku. Biar dia hubungi polisi. Kalau tidak, biar aku yang panggil. Pak Hans. Harry, ayahmu yang minta ini ya? Tunggu, jangan panggil mereka. Ayah, apapun itu, Yani saat ini sedang mengandung anakku. Kalau polisi terlibat, apapun hasilnya, keluarga Chan
dan anak yang dikandung Yani, kita hanya akan jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan itu bukan masalah, tapi terlihat sebagai brengsek itu jauh lebih buruk lagi. Dengarkan aku, Harry. Bertikai untuk membuktikan tidak bersalah itu tidak memalukan, tapi demi reputasi mengakui bersalah itu cuma akan membuat jadi badut dan benar-benar jadi bahan tertawaan. Tapi ayah, kalau kau masih anggap aku sebagai ayahmu, biarkan dia telepon polisi. Pak Hans, panggil mereka. Baik, akan kupanggil mereka. Mari kita lihat saat polisi datang apa kamu masih bisa sekuat ini. Halo? Aku butuh polisi. Mertuaku melakukan pelecehan seksual padaku. Baik. Polisi menuju ke sini. Aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Ada apa ini? Siapa yang panggil polisi? Pak petugas, aku yang panggil. Dia pelakunya, ayah mertuaku. Saat aku tidur siang, dia menerobos kamarku dan menganiayaku. Kekerasan seksual kejahatan berat. Ini bukan bahan bercanda. Apa kau tetap pada pernyataanmu? Aku nggak bohong. Kalau aku bisa, akulah orang yang paling berharap ini nggak pernah terjadi. Terkait laporan dari wanita ini, ada yang mau kau sampaikan? Kebenaran akan terbongkar. Tuduhan Yani. Semuanya fitnah, dia mengarang semuanya. Ayah seperti apa menganiaya putri menantunya di hari pertunangannya. Ini benar-benar konyol. Begini, aku mengerti. Irwan Ruli ambil rekaman CCTV. Kita lihat videonya, akan mengungkap semuanya. Baik, Kapten. Kenapa bisa jadi begini? Seharusnya kita lupakan saja ini semua, tapi kau buat jadi serius. Lihat perbuatanmu. Meski Yuni memaafkanmu, itu tidak penting lagi. Aku tidak perlu maafnya. Aku Hans, aku pria yang jujur. Dan aku tidak mau orang memfitnahku. Mau itu fitnah atau benar, kita akan segera tahu. Ada apa ini? Kenapa ini kosong? Kapten, rekaman dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang hilang. Cuma ada rekaman suara, tidak ada video. Apa? Jadi begitu ya? Itu masuk akal. Pantas saja kamu bisa tenang sekali berbuat itu padaku. Kamu yakin kamu pasti bebas, ternyata kamu sudah mengatur CCTV keamanan hotel. Pantas saja pria itu tidak ada takutnya. Ternyata dia sudah siapkan jebakan dari awal dan akan menunggu kita jatuh. Ayah, aku bersumpah tidak melakukannya. Aku tidak tahu kenapa kameranya rusak. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa aku yang buat? Meski tidak ada videonya, kami masih dapat sesuatu. Siapa itu? Kamu? Apa yang kamu lakukan? Jangan! Hentikan! Kamu menyakitiku! Hentikan! Ah! Kamu menyakitiku! Putriku yang malang. Buktinya ada di sini. Kau mau bilang apa lagi sekarang? Harry, kebenaran ada di depanmu. Apa kau masih mau membela dia? Kau sudah lama mengenal Yani. Kalian mau menikah dan memulai hidup bersama. Dan dia sekarang sedang mengandung anakmu. Apa kau tidak punya rasa percaya padanya? Kenapa kau lakukan ini padanya? Lihatlah, pertimbangkan tahun-tahun kamu dan Yani bersama. Kami mau mengalah dan melupakan semua ini. Tapi ayahmu agresif sekali, dia gak mau mundur. Memaksa Yani untuk mengulang trauma itu lagi. Oh Harry, apa kamu pria? Apa kamu punya tulang belakang? Ha? Harry, kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak melakukannya. Lagi pula rekaman ini tidak membuktikan apapun. Ini cuma suara. Tidak bisa dihitung sebagai bukti. Maksudmu rekaman ini sesuatu yang palsu? Kalau aku menjebak ayah mertuaku dan berteriak memalukan di kamarku selama 1 jam? Itu tidak masuk akal. Tunggu, bukannya ini mutiara di kalungku? Kenapa ada di sakumu? Bukannya ini mutiara di kalungku? Kenapa ada di sakumu?
Iya, itu mutiara dari kalungnya. Aku melihatnya. Semuanya jadi saksi. Mutiara ini dari kalungnya Yani. Sekarang kita punya bukti dan saksi. Kita lihat gimana kamu membantahnya. Kenapa bisa? Kenapa mutiara ini ada dalam saku? Kenapa ada di dalam sakumu? Kamu tahu pasti kenapa. Karena kamu menerobos masuk ke kamarku. Karena kamu menganiayaku. Karena kamu merusak kalungku. Itu sebabnya mutiara itu berakhir di sakumu. Kau yang mengarangnya. Aku mengarangnya? Kalau begitu bilang padaku. Kenapa mutiara dari kalungku masuk ke dalam sakumu? Ayah. Aku kecewa padamu. Harry. Kau juga tidak percaya padaku? Bagaimana caranya aku percaya padamu? Kalau kau berikan aku penjelasan, aku tidak akan meragukanmu. Harry, kalau kamu masih mau menikahiku, dan kalau kamu masih mau bayi ini, kamu harus membelaku dan lawan ayahmu. Apa katamu? Lawan ayahmu. Apa katamu? Kau mau aku membantumu untuk melawan ayahku sendiri? Harry, kamu mengecewakanku. Dan kamu juga mengecewakan bayi kita yang belum lahir. Cuma karena dia ayahmu, makanya kamu percaya dia. Kamu cuma dengar cerita dia. Tapi kamu juga ayah anakku. Apa kamu gak punya rasa setia pada kami? Apa kamu masih punya harga diri? Apa kamu punya harga diri sebagai suami? Astaga, dia sudah hamil 1 bulan. Kamu tahu gimana dia menderita? Kamu gak peduli dengannya. Dia selalu bilang pada kami sebaik apa kamu padanya, gimana kamu mencintainya. Sekarang aku tahu itu semua cuma sepihak. Dalam hatimu dia gak pernah jadi keluargamu. Karena kamu gak pernah menganggapku sebagai istri atau rekanmu. Pernikahan ini dibatalkan. Dan bayinya, aku gak lagi menginginkannya. Baik. Yani. Aku ada di pihakmu. Aku akan pergi denganmu. Kita akan tuntut ayahku. Siapa yang berani menganiaya putri mantu pimpinan, mereka akan mati. Panggil kepala bagian hukum ke sini, ikut aku ke Hotel Shanghai, cepat. Terbitkan surat penunjukan ini, 10 triliun untuk keluar galau, alihkan ke Tristan. Aku harus keluar, baik. Sidang dimulai. Penggugat, silakan sampaikan tuntutanmu. Aku menuntut ayah mertuaku, Hans. Di hari pertunanganku saat aku tidur siang, dia menerobos masuk dan menganiayaku. Iya. Aku menuntut ayahku Hans atas penganiayaan istriku Yani. Ya Tuhan, aku datang untuk bersenang-senang. Aku gak menyangka ada skandal begini. Ayah mertua menganiayanya. Apa ini kenyataan? Mana mungkin palsu? Lihat, putra pria tua itu sendiri yang menuntutnya. Dasar brengsek. Tenang. Sidang harap tenang. Silakan hadirkan buktimu. Yang mulia, dalam USB ini ada rekaman CCTV. Videonya sendiri sudah disabotase pria ini. Tapi suara saat dia menganiayaku selama 1 jam terekam semuanya. Kau berbohong, Yani. Ini benar-benar fitnah. Kau harus tanggung jawab secara hukum. Diam. Tergugat, belum waktunya untuk bicara. Jangan ganggu persidangan. Penggugat, lanjutkan. Yang mulia, aku minta rekaman yang dirusak ini untuk diputar di pengadilan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan! Jangan! Kamu menyakitiku! Hentikan! Tolong jangan! Gimana dia bisa melakukan itu? Dasar binatang. Benar-benar monster. Ya
ampun, ternyata memang benar. Si brengsek ini memang sudah gila. Dia benar-benar sampah. Aku tidak percaya dia tidak memberikan ampun putri menantunya. Dasar orang gila. Brengsek sepertinya itu harusnya dipenjara seumur hidup. Dan ini didapat saat dia menganiayaku. Secara nggak sengaja mutiaranya masuk ke sakunya. Dan suamiku bisa membuktikannya. Itu benar. Mutiara ini berasal dari kalung istriku. Dan itu ditemukan di dalam saku ayahku. Kau? Tergugat, terkait dengan bukti ini ada yang ingin kau sampaikan? Yang mulia, aku bersumpah demi hidupku aku tidak pernah menyabotase video itu. Seperti aku tidak pernah menganiaya Yani. Dan untuk rekaman dan mutiara itu mana aku tahu kenapa bisa berakhir dalam sakuku. Cuy, kalau kamu nggak melakukannya artinya dia merasa bosan dan menjebakmu buat kesenangan. Benar. Buktinya ada di depanmu, masih mau tidak mengakuinya, dasar monster. Hakim kita akan memberikan keputusan yang adil. Penjarakan binatang ini dan buang kuncinya. Penjarakan dia. Penjarakan dia. Tenang. Penggugat, apakah ada bukti yang lainnya? Tentu, aku juga punya saksi. Bawa saksimu masuk. Yang mulia, dia orangnya. Dia yang menganiaya Yani. Waktu itu, kami dengar Yani di kamar menangis kesakitan. Kami buru-buru datang. Kami lihat sendiri kalau pria ini kabur dari kamar Yani dalam keadaan panik. Kau berbohong. Aku tidak melakukannya. Bagaimana mungkin kau melihatku? Kau memberikan kesaksian palsu. Kau akan dipenjara karena... Mereka nggak akan dipenjara, cuma kamu bangsat. Kau memang monster. Tenang. Kedua belah pihak dimohon tenang. Lanjutkan. Kami semua bisa bersaksi ini bukan cuma tindakan spontan, tapi sudah direncanakan. Sebelumnya di lobi, dia sudah melecehkannya. Itu benar, kami semua bisa bersaksi. Kalian semua. Ayah, buktinya ada di sini. Selama apa lagi ayah akan berbohong? Ayah, buktinya tidak bisa disangkal. Kapan ayah bisa menghentikannya? Sejak aku kecil, ayah selalu mengajariku kejujuran dan juga bertanggung jawab. Tapi saat ayah mengalaminya, ayah melupakan semuanya. Harry, aku memang tidak melakukannya. Kau tidak melakukannya. Tapi mutiara itu, suara itu, saksi. Semua bukti ini, bagaimana ayah bisa menjelaskannya? Ayah, aku ingin mencarikan teman untukmu yang bisa bersamamu, tapi kau bilang tidak. Kau bilang tidak bisa melupakan ibu. Kau bilang cuma dia satu-satunya dalam hati ayah. Sekarang lihat apa yang kau lakukan. Kau menganiaya Yani. Kau menganiaya putri menantumu sendiri. Bagaimana kau bisa menghadapiku, menghadapi ibu? Kau bisa berbuat begini pada cucumu yang dikandung. Harry, tapi aku memang tidak melakukannya. Kenapa kau tidak percaya kepadaku? Percaya kepadamu, bagaimana aku bisa? Apa fakta percaya kepadamu? Apa hukum percaya kepadamu? Siapa yang mengira kalau ayahnya sendiri melakukan hal yang mengerikan? Sementara istrinya sedang hamil. Ini benar-benar tidak terpuji. Tergugat, apa ada hal yang ingin kau sampaikan? Penggugat, Yani, Harry, melawan tergugat Hans dalam kasus penganiayaan. Publik mendengar dan sudah diputuskan. Pengadilan melihat Hans Chan terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan dan dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun. Dasar bangsat, gak ada yang bisa menghentikanku menikahi kekayaan, gak ada. Cuy, sampah ini cuma dihukum 15 tahun, mudah sekali jalannya. Benar, penganiaya keluarganya sendiri. Harusnya dia ditembak saja. Iya benar, ayo. Padahal demi Harry, Yani sudah mau melupakan masalah ini.
Salah sendiri, dia memaksa. Kamu menuai, apa yang kamu tabur? Sayang, aku tahu ini berat buat kamu. Aku tahu sesusah apa dia besarin kamu. Tapi ini bukan salah kita. Lagi pula, kita sudah kasih dia kesempatan kan? Benar, Harry. Bahkan demi kau, kami sudah mau berdamai. Tapi dia malah melecehkan dan mau memfitnah Yani. Sekarang jadinya begini. Sial. Harry, itu saudara kita nungguin. Gimana kalau kita lanjutin acara pernikahannya? Iya, jangan sampai kejadian ini ganggu acara pernikahan kalian. Banyak orang nungguin tuh. Kalau orang pada tahu, bakal gawat. Sayang. Sayang, ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku mau lihat dia terakhir kali. Sayang. Oke, terserah. Dia juga bakal masuk penjara. Dia sudah nggak mungkin menang. Ayah, buktinya tidak bisa dibantah. Kapan kau akan berhenti berbohong? Kau tidak melakukannya. Mutiara itu, rekaman suara itu, saksi itu. Kau bisa jelaskan bukti-bukti itu, Ayah? Percaya padamu. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apa buktinya mendukungmu? Apa hukum berpihak kepadamu? Pengadilan menyatakan Hans bersalah atas tindakan penyerangan dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yuni, apa kau pikir hidupku gagal total? Menantuku jebak aku. Bahkan anakku tidak percaya padaku. Hans, ada yang mau bertemu denganmu. Harry, kau percaya kepadaku kan? Kau harus percaya aku tidak melakukan itu. Masalah ini aku akan cari tahu sampai ke akarnya. Ayah, berhenti bicara dan mencari alasan. Aku kemari untuk menemuimu terakhir kalinya. Aku mau menikah dengan Yani, biar dia tidak bersedih. Dan anakku tidak tahu kalau dia punya kakek sepertimu. Aku tidak akan kesini lagi. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Sayang. Sayang, kamu gak apa-apa. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Ayo kita pergi. Wanita itu kenapa nggak asing? Bu Yesi, ngapain kesini? Bu Yesi, apa yang kau lakukan? Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu siapa? Harry, aku nggak nyangka kamu sebrengsek ini. Percaya sama omongan wanita ini dan masukin ayahmu ke penjara. Bu Yesi, walau kau pemegang saham besar kedua grup Chan, kau tidak punya hak memukulku. Dan kau tidak berhak ikut campur urusan keluargaku. Iya,
Mungkin aku nggak berhak, tapi tamparan itu buat wakilin ayahmu. Pertama, karena nggak berbakti. Kedua, karena nggak punya hati. Ketiga, karena nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa maksudmu? Itu keputusan pengadilan. Siapa kamu mau mutusin seenaknya? Kutuntut kamu karena fitnah. Keputusan pengadilan ya? Itu baru sidang pertama, kita sidang banding sekarang. Sampai semua terungkap, gak ada yang bisa pergi. Harry, kamu bakal sadar sesalah apa kamu. Kamu sudah kecewain ayahmu. Apa maksudmu ini? Sidang pertama sudah ada keputusan. Orang tua ini masih minta banding. Dia benar-benar cari mati. Kalau tidak bisa berikan bukti yang sah kali ini, takutnya hukumannya diperpanjang. Jadi dia tidak mau menyerah ya. Aku penasaran, dia mau lakukan apa? Sidang dimulai, kita masuk ke sidang banding. Pemohon silakan sampaikan permohonan, serta fakta dan buktinya. Yang mulia, saya pengacara pembela. Saya punya pembelaan buat klien saya. Sebentar, apa ini? Dia beneran punya bukti? Apa benar? Aku dengar dia itu CEO besar. Buat melindungi ayahnya, dia pura-pura jadi pahlawan dan memakai bukti palsu sekarang. Aku tidak melakukan apa-apa. Sayang, aku percaya sama kamu. Jangan khawatir, semua orang perhatikan mereka. Mereka tidak bisa apa-apa. Kalau mereka pikir dengan uang bisa selesaikan masalah ini, mereka salah. Kebenaran pasti akan terungkap. Keadilan bisa salah, tidak bisa lolos dari hukum. Aku yakin pengadilan ini akan memberikan keputusan yang adil. Kau tenang saja. Dasar pamer. Kita lihat bukti apa yang kamu punya. Yang mulia, di jam 10 sampai jam 11 pagi, Hans sedang ada di kamarnya, rekam video buat mendiang istrinya. Ini rekaman aslinya. Itu berarti di waktu tersebut, klien saya tidak di tempat kejadian. Bisa tolong diputar? Yang mulia, di jam 10 sampai jam 11 pagi, Hans sedang ada di kamarnya, rekam video buat mendiang istrinya. Ini rekaman aslinya. Itu berarti di waktu tersebut, klien saya tidak di tempat kejadian. Bisa tolong diputar? Mana mungkin? Aku mau ingatkan kalian bertiga. Kalau sumpah palsu di kasus pidana, itu kejahatan besar. Kau bisa dihukum 3 sampai 7 tahun penjara. Kalau mengaku sekarang, mungkin bisa dapat kelonggaran. Kalau tidak, apa separah itu? Kita harus gimana? Jangan dengarkan dia. Kalau benar dia punya bukti, harusnya dia sudah tunjukin waktu itu. Kenapa harus sekarang? Dia cuma menggertak, Yang Mulia. Dia intimidasi saksiku. Pengacara pembela, kau bilang mereka sumpah palsu. Baik, apa kau punya bukti? Yang Mulia, semua buktinya ada di flash di sini. Sesudah diputar, kebenarannya akan terungkap. Dia seyakin itu. Apa dia benar? Jangan-jangan ini cuma tuduhan palsu. Tidak ada wanita yang mau pertaruhkan harga dirinya cuma buat asal nuduh orang. Apalagi ini calon ayah mertuanya. Aku tidak percaya. Coba tebak aku di mana? Ayo tebak, kita di mana sekarang? Hei, kita baru saja sampai di hotel. Aku bawa kau juga buat datang ke nikahan anak kita. Waktu cepat berlalu ya. Tidak terasa, anak kita sudah 24 tahun. Dan kau sudah pergi 18 tahun yang lalu. Ingat kau mau bilang apa? Kau menyuruhku besarkan Harry dengan baik, menuntunnya di jalan yang benar. Pasti dia tumbuh jadi pria baik. Kau bilang jangan sedih. Karena kau pergi, katakan jangan makan makanan dingin atau minum yang terlalu panas. Dasar kau. Kau selalu khawatir.
Semua baik-baik sekarang. Anak itu sudah besar. Tadi di bawah dia baru nasihati aku. Kau percaya? Katanya bajuku ini kuno. Bahkan dia siapkan jas untukku. Anak kita sudah jadi pria sekarang. Ayah, aku sudah suruh kau dandan rapi. Kenapa masih seperti orang desa? Urus urusanmu sendiri. Oh ya, dengar nak. Kau baru mulai perusahaan kecil. Sudah berani bertingkah. Tidak beritahu aku pertunangannya. Kau masih hormati aku sebagai ayahmu. Ayah, ini hidupku. Aku bisa bikin keputusanku sendiri. Baiklah, aku sudah siapkan jas buat ayah. Cepat ganti baju di kamarmu. Tapi ayah memang tahu anaknya. Kau kira aku tidak tahu dia baik-baik saja atau tidak? Beberapa tahun bangun bisnis. Tidak mudah untuknya. Sayang, kau selalu bilang, aku nakal, temperamen, dan kepalaku keras seperti batu. Waktu itu aku cuma berpikir, kau tahu selama kau hidup, Harry pasti tumbuh senang dan juga sehat. Sampai kau tidak ada, aku baru sadar kalau aku bukan ayah yang baik. Waktu itu, Harry masih berusia 6 tahun. Aku berpikir apa yang bisa anak 6 tahun tahu. Jadi aku bilang, kalau kau baik dan tumbuh besar maka suatu hari mama akan balik lagi untukmu. Aku pikir bohong sedikit ke anak-anak tidak apa-apa. Tapi siapa sangka, setiap hari sepulang sekolah dia datang ke kuburanmu. Anak itu, dia masih kecil tapi dia tahu semuanya, dia yang mengerti semua. Terus dia masuk universitas, dia murid yang baik. Tapi dia tidak pernah jauh dari rumah. Aku sudah pikir harus berikan dia beberapa nasihat. Aku punya banyak hal yang mau aku beritahukan kepada dia. Tapi waktu harus ngomong, kata-kataku ketahan-ketahan. Aku mau ngomongin, aku sadar sudah terlambat, bisnya sudah berangkat. Akhirnya aku sadar dari lamunan dan aku kejar bisnya sampai ke jalan. Sejujurnya, ini berat sekali. Bertahun-tahun ini tiket-tiket waktu aku kunjungi dia. Dia sendirian di sekolah. Mana mungkin aku tidak khawatir. Aku takut dia tidak bisa makan. Aku takut dia akan ditindas. Ayah, buktinya tidak bisa dibantah. Kapan kau akan bisa berhenti bohong? Kau tidak lakukan itu. Mutiara itu, rekaman suara itu, saksi itu. Kau bisa jelaskan bukti-bukti itu, ayah? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Apa buktinya mendukungmu? Apa hukum berpihak padamu? Berhenti bicara, berhenti cari alasan. Aku kesini untuk bertemu denganmu yang terakhir kalinya. Aku dan Yani mau menikah, biar dia tidak bersedih. Dan anakku tidak tahu kalau dia punya kakek sepertimu. Aku tidak akan kesini lagi. Tolong, jangan ganggu kami lagi. Ayah. Waktu aku SMA, ibuku meninggal. Ayah nggak kasih tahu aku. Setelahnya, biar jauh dari dia, aku kuliah di kampus yang jauh dari rumah. Dan aku nggak pernah pulang. Waktu ayah meninggal, aku baru tahu kalau dia selalu kunjungi aku ke sekolah tiap bulan. Tapi dia nggak pernah bilang. Dia benar-benar sayang sama aku, tapi kenapa nggak pernah ngomong? Aku baru tahu waktu dia nggak ada. Ayah. Bangunlah, kau tidak bersalah. Hans, ini ruang sidang. Kita lagi bahas tindakanmu ke aku. Ini bukan tempat buat drama keluarga. Yang mulia, tolong berhentikan ini. Yang mulia, video tadi bukti kalau di waktu kejadian, klienku ini Pak Hans ada di ruang 888. Bukan di kamar Yani dan menyerang dia. Itu semua fitnah. Benar, waktu kejadiannya nggak sesuai. Padahal aku sudah percaya dia. Dasar wanita itu. Mana mungkin dia seperti itu? Yani,
Kau membohongiku. Enggak seperti itu. Coba pikirkan, kalau dia nggak serang aku, kenapa mutiara dari kalungku ada di sakunya? Kenapa bisa ada di situ? Kenapa? Sebentar lagi kau akan tahu. Yang mulia dan para juri, tolong putar video kedua. Berhenti. Di situ. Lihat, mutiara dari kalung itu masuk ke sakunya. Jadi karena itu. Jadi karena kejadian itu. Iya, karena kejadian itu. Waktu dia jalan dengan temannya, dia tersandung dan hampir jatuh. Klienku, Pak Hans, yang bergerak cepat menangkap dia waktu itu. Dan karena itulah, mutiaranya jatuh ke saku klienku. Tapi siapa sangka, penggugat malah menjebak dia atas kekerasan dan pakai mutiara itu sebagai bukti. Gak tahu malu. Sudah ditolong, malah menjebak. Wanita yang jahat sekali dan sahabatnya malah putar balikan fakta, menjebak orang baik. Orang jahat berkumpul dengan orang jahat. Memang sudah seperti itu. Yani. Gimana mungkin? Kalau semua ini dibuat-buat oleh Yani, terus kenapa teman Yani bilang kalau mereka lihat Hans lari keluar dari kamar Yani? Iya. Kalau Hans gak lakuin itu, kenapa dia rusakin rekaman CCTV hotel? Benar kan? Iya. Apalagi aku tahu Yani itu seperti gimana. Gak mungkin dia jebak orang tanpa alasan. Tentu dia enggak jebak orang tanpa alasan. Tapi karena dia mau sembunyiin sesuatu. Tolong putar video ketiga. Ini. Keluar. Orang mesum ini, aku harus dapat buktinya di kamera. Aku masukin dia ke penjara. Gak mungkin. Kenapa dia gak keluar dari kamarnya? Enggak. Gak mungkin. Kenapa gak ada yang masuk? Kalian istirahat dulu saja. Setelah mereka keluar, aku ketiduran di sofa. Terus aku mimpi. Itu Harry. Kenapa dia sama orang itu? Ayah, aku sudah suruh kau dandan rapi. Kenapa masih seperti orang desa? Apa? Orang tua ini ayahnya Harry. Ayah mertuaku. Orang tua ini ayahnya Harry. Ayah mertuaku. Hah? Karena aku mimpi kotor, aku lawan ayah mertuaku. Orang tua itu gak mungkin bebasin aku. Kalau aku kasih tahu Harry, dia gak mungkin nikahin aku. Gak boleh. Gak ada yang boleh halangin aku. Aku harus pastiin dia yang salah. Aku masukin dia ke penjara. Iya, hapus rekamannya. Jadi dari awal kau tahu kau salah paham dengan ayahku dan kau benar-benar mau membuat dia hancur. Aku ternyata dia sendiri yang rusakin buktinya dan jebak ayah mertuanya sendiri. Wanita ini jahat banget. Dia itu benar-benar iblis. Tapi separah apa dia hajar ayah mertuanya sampai dia mau ayah mertuanya mati saja daripada harus minta maaf. Separah apa? Kalian lihat saja sendiri. Tolong putar video berikutnya. Dasar bajingan. Apa kamu tahu hari ini aku mau nikah sama CEO Harry mau lecehin aku? Kubunuh kamu. Lepaskan aku. Aku nggak peduli kamu siapa. Nggak ada yang bisa selamatin kamu. Kamu nggak akan bisa punya anak. Karena itulah dia hapus rekamannya.
Karena itulah dia hapus rekamannya. Yani, beraninya kau lakukan itu. Hanya karena mimpi basah. Dia menuduh klienku serang dia di kamarnya. Lalu, dia bawa temannya untuk menyerang klienku dan juga menghina dia. Dan setelah tahu kebenarannya, bukannya meminta maaf, dia malah menghapus videonya dan buat seolah klienku yang menyerang dia. Ini adalah cerita lengkapnya. Dia monster. Apa dia manusia? Lebih parah dari monster ini namanya. Padahal tadi aku bela dia. Aku benar-benar malu. Sayang, aku nggak tahu dia ayahmu. Sayang, itu karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku takut kamu salahin aku, makanya aku lakuin itu. Aku mohon tolong maafin aku. Pergi kau sana. Kau sendiri yang melakukannya. Jangan salahkan orang lain. Kamu bilang nggak tahu? Oke, mungkin awalnya kamu nggak tahu, tapi sesudah lihat rekaman CCTV, masih berani bilang nggak tahu? Lihat apa yang kamu lakuin sesudahnya. Bukannya nyesal, tapi malah makin menjadi-jadi. Pak Handi. Tolong putar video selanjutnya. Enggak, jangan putar itu. Enggak, jangan putar itu. Ayah, Aku dianiaya. Apa? Dia menyelinap masuk waktu aku tidur dan serang aku di kamarku. Kau berani menyentuh anakku? Dasar bajingan tua, beraninya sentuh adikku. Itu punyaku. Sudah jelas di sini pemiliknya Yunizal. Namamu Yunizal. Dasar orang tua, aku pastiin kamu masuk neraka. Setelah tahu Pak Hans tidak bersalah, kau dan keluargamu menyobek surat propertinya, melempar gelang peninggalan istrinya, dan bakar satu-satunya foto yang dia punya. Lebih parah lagi, kau memakai botol kaca untuk memukul dan menghajar dia sampai pingsan. Sayang, dengar dulu sayang. Aku bisa jelasin, dengar dulu. Lepas! Dasar wanita jalang. Sayang, dengar dulu. Aku bisa jelasin. Sayang, aku mau Lepas! jelasin. Dasar wanita jalang. Pukulan bagus, hajar dia sampai mati. Jalang tidak tahu malu seperti dia. Pantas masuk ke dalam neraka. Wanita jahat. Aku hajar kau. Harry, berhenti. Ayah, Jangan kotori tanganmu untuk orang seperti dia. Kejahatan yang dia lakukan akan dihukum oleh pengadilan. Penggugat, yakni Harry, pada kasus Hans ini, setelah sidang banding, hakim menyatakan kalau tergugat Hans Chan tidak bersalah, dibebaskan. Semua berdiri, hakim dan juga juri boleh meninggalkan ruangan. Untuk semua pihak, silahkan boleh pergi. Menjijikkan, Jalang nggak tahu malu. kasusmu melawan dia itu sudah selesai. Tunggu saja hukumanmu. Di sidang itu, aku akan datang lagi buat lihat hukumanmu. Dan kalian sudah bantu Jalang itu dengan sumpah palsu. Hancur kalian. Aku ingatkan, ini belum selesai. Aku pastikan kalian akan menanggung semua perbuatan kalian. Ayah, maafkan aku. Aku percaya pada Yani wanita jalang itu dan membuatmu menderita. Ibumu sudah meninggal. Aku membesarkanmu sendirian. Aku tahu kau orang seperti apa. Kau tidak menunjukkan
Tapi kau punya hati yang besar, makanya Yani menipumu. Itu bukan salahmu. Ayah, Ayo pergi. Tunggu! kenapa kau masih mengikuti kami? Selama sisa hidupmu nikmati saja di penjara. Ayah, aku salah. Aku seharusnya nggak begitu. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku janji mulai sekarang akan jadi istri yang baik. Aku akan memperlakukan Harry dengan baik. Dan padamu juga. Maafkan aku kali ini ya. Maafkan. Betul, Pak. Yani selalu menghormatimu. Dia anak yang baik. Ini cuma kesalahpahaman besar. Ayah, aku berlutut padamu. Aku berlutut sekarang. Maukah kamu memaafkan aku? Jadilah orang yang lebih bijaksana. Kalau kamu benar-benar masih marah, kamu boleh pukul aku, pukul aku, pukul aku. Yani, kalau kau mau mengakui kesalahan, kembali ke ruangan dan tunjukkan penyesalan. Maka demi Harry, mungkin aku akan memaafkanmu. Tapi sekarang, aku bisa melihat dirimu dan juga bisa melihat seperti apa keluargamu. Jadi tidak bisa aku maafkan. Harry, ayo. Enggak bisa. Kalian gak boleh pergi. Aku sedang mengandung anaknya Harry. Harry, aku tahu kamu masih mencintaiku kan? Kamu masih peduli padaku kan? Hah? Lepaskan. Harry, saat Yani bertemu denganmu, dia polos dan baik. Sekarang dia mengandung anakmu dan kau menolaknya. Apa kau ini pria? Iya, dia menghabiskan 6 tahun bersamamu dan dia mengandung anakmu. Dan kamu mau meninggalkannya? Hah? Kenapa kamu gak punya hati? Cukup. Diam semuanya. Harry, tolong demi anakmu dan 6 tahun kebersamaan kita, maafkan aku kali ini. Tolong, maafkan aku. Ayah, ini cucumu, Ayah. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan baik padamu. Maafkan aku kali ini. Aku tahu karena kebodohan dan ambisiku aku sudah jadi menantu yang buruk, Ayah. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan jadi istri yang baik dan ibu yang baik. Aku mohon padamu, tolong kasih aku kesempatan lagi. Yang kau bilang benar, anak ini tidak bersalah. Tapi kau harus buktikan kalau ini anaknya Harry. Kamu meragukannya? Kamu pikir ini bukan anak Harry? Iya, orang sepertimu bisa melakukan apa saja, aku tidak akan terkejut. Kalau anak ini sungguh anakku, maka demi anak ini aku akan mengampunimu. Tapi mereka harus membayar untuk semua yang mereka lakukan. Tidak, Pak Harry. Pak Harry, tolong maafkan kami. Ini semua karena dia memanipulasi kami. Kami tidak bersalah. Kalian menculik dan memukuli ayahku. Kalian tidak bisa dimaafkan. Yani, tolong kami, katakan sesuatu. Tolong kami. Kami melakukan ini demi kamu. Benar, kamu menyuruh kami melakukan semua ini. Itu semua bohong. Itu kalian lakukan sendiri, gak ada hubungannya denganku. Harry, aku cuma mau bawa ayahmu ke ruangan resepsi. Itu ulah mereka. Mereka yang sudah memukul ayah. Yani, apa kamu gak punya hati? Kamu yang menyuruh kami melakukannya. Diam kamu. Aku diam. Ini semua salahmu. Kenapa aku harus diam? Saling menyalahkan. Ngawal, seret mereka semua. Tunggu, Pak Harry. Kalau kamu memaafkanku, aku akan kasih tahu rahasia Yani. Aku gak punya rahasia. Jangan dengarkan omong kosongnya, Pak Harry. Aku serius, aku tahu semuanya. Kalau kamu setuju untuk membatalkan tuntutan, aku kasih tahu rahasianya sekarang. Aku tidak mungkin membatalkan tuntutannya. Tapi tergantung seberapa berharganya rahasia itu. Aku mungkin akan membatalkannya. Kamu yang mau balas dendam, kamulah orang yang mencoba untuk menghancurkan keluarganya. Kamulah yang memukulnya. Kenapa kami harus dipenjara? Kami sudah banyak membantumu dan kamu bahkan gak membantu kami. Kamu membuang kami. Yani, karena kamu gak punya hati, jangan salahkan kami karena kejam. Tutup mulutmu. Bilang satu kata lagi, aku pastikan kamu membusuk di penjara. Dia tidak bisa mengancammu selagi aku ada di sini. Pak Harry, saat Yani berpacaran denganmu, dia sudah 2 kali menemui mantan pacarnya selama ini. Dia nggak bisa melepas uangmu.
Dasar sialan, diam kamu! Aku sialan, terus orang yang selingkuh sepertimu lebih buruk dari itu. Pak Harry, anak yang dia kandung itu bukan anakmu, itu anak mantannya. Aku bahkan punya fotonya. Jangan lihat. Minggir. Yani, kau wanita busuk. Pak Harry, dia bahkan berencana untuk menunggu sampai anaknya lahir dan mencari cara untuk membunuhmu. Jadi anaknya akan jadi pewarismu. Kau mau membunuh anakku? Kau wanita jahat. Apalagi yang mau kau jelaskan? Sayang, itu nggak benar. Jangan dengarkan dia. Foto itu diedit, sayang. Pak Harry, yang aku bilang itu benar dan aku punya buktinya. Enggak, jangan putar itu. Dokter bilang aku nggak bisa aborsi. Kalau aku melakukannya, aku mungkin nggak akan bisa punya anak lagi. Jadi aku tetap mengandung anak ini. Terus dia bilang apa? Ini anaknya. Dia sangat senang. Anak ini akan jadi anak CEO, anak orang kaya, satu-satunya pewaris grup Chen. Dia bahkan bilang kalau terjadi sesuatu pada Harry, semuanya akan jadi milik kami. Kau ini benar-benar jahat. Aku awalnya berpikir kau cuma egois saja dan sombong. Aku tidak sangka kau begitu rendah dan suka berganti-ganti pasangan. Orang sepertimu tidak layak untuk anakku. Enggak, ini enggak seperti itu, Ayah. Ini enggak benar. Sayang, itu rekaman palsu. Dia cuma gak mau lihat aku senang, sayang. Kamu jangan percaya dia. Pak Harry, rekaman di dalam sini semua diucapkan oleh Yani. Kamu harus percaya padaku. Aku seumur hidup gak pernah bermain-main dengan ini. Kenapa dia harus percaya padamu? Dia suamiku, dia harus percaya padaku. Kalian berdua, ada yang bersikeras bahwa bukti nyata, sementara yang satu bilang itu palsu. Baiklah, kita cari saja pria itu. Maka dengan begitu, aku bisa pastikan siapa yang berbohong. Seluruh keluarganya akan hancur total. Dan akan aku usir mereka. Akan hancur total. Dan akan aku usir mereka. Atas dasar apa? Ini masalah mereka, kenapa kami harus terlibat? Iya, gimana bisa kalian begitu kejam? Kamu menindas kami. Kamu gak bisa membawa keluarga ke dalam hal ini. Bahkan kalau Yani berbohong, gak ada hubungannya dengan kami. Betul. Aku tidak percaya kau punya kotak ini. Menantuku bekerja di grup Chan. Pengaruhmu tidak bisa mencapainya. Kau tidak bisa mengusir kami dari Hedo. Kalau kalian mau diusir dari Hedo sekarang, maka dengan senang hati, aku kabulkan permintaanmu. Yani, katakan sesuatu. Sayang, kamu satu-satunya di hatiku, gak ada yang lain. Kamu harus percaya padaku. Oh ya? Bagaimana menurutmu? Kalau benar tidak ada pria lain, maka kau orang yang akan kehilangan segalanya. Pak Harry, aku tahu di mana dia. Aku kasih tahu kamu sekarang. Pengawal, bawa pria itu ke sini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aduh! Pak Harry, ini pacarnya Yani, idolanya waktu sekolah, dan ayahnya anak ini. Aduh, lepaskan aku! Aduh! Pak Harry, ini pacarnya Yani, idolanya waktu sekolah, dan ayahnya anak ini. Itu nggak benar, sayang. Dia dan aku cuma teman sekelas. Gak ada apa-apa di antara kami. Kau kenal dia? Iya, aku kenal dia. Yani teman sekolahku dulu. Aku sudah lama menyukainya. Tapi dia terlalu dingin, dia menolakku. Menolakmu, lalu kenapa dia mengandung anakmu? Apanya yang anakku? Kami sudah 10 tahun tidak bertemu, gimana dia bisa mengandung anakku? Tunggu, kau yang menghamilinya sekarang malah menyalahkan aku. Kamu berhenti berpura-pura. Minggu lalu kita bertiga bahkan makan malam bersama. Kalian berdua berpura-pura seperti baru bertemu dan sekarang kamu berbohong. Pak Harry, dia bersalah. Dia mencoba untuk menutupinya. Oh, aku hampir lupa di ponselnya ada video mereka. Mereka bahkan membual tentang itu. Pak Harry, cepat suruh mereka buka ponselnya. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Sangat menjijikan. Berikan padaku.
Apa yang kau mau lakukan? Ini tidak bisa, kau melanggar privasiku. Berikan padaku. Yani, aku pikir kau mencintaiku. Ternyata aku sudah buta. Sayang, aku tahu aku salah. Aku akan aborsi sekarang. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku bersumpah, mulai sekarang aku akan jadi istri dan ibu yang baik. Maafkan aku kali ini. Aku ditipu oleh pria ini. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Sayang, aku gak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Harry, tolong maafkan Yani. Semua orang pasti pernah bersalah dalam hidup. Yani anak yang baik. Dia cuma tertipu si brengsek ini. Dia juga korban. Benar, Harry. Kalian berdua bisa mulai lagi dari awal. Aku tahu yang terbaik untuk anakku. Mulai sekarang dia akan mengabdi sepenuhnya padamu. Kasih dia kesempatan lagi. Pergi dari hadapanku. Mbak Harry, aku salah. Harusnya aku tidak tidur dengannya. Aku ini karena dia merayuku. Dia bilang masih mencintaiku. Dia mau berpacaran denganku. Aku dipengaruhi olehnya. Kalian semua, kalian tidak akan lolos. Aku akan menghancurkan kalian semuanya dan mengusir kalian dari kota. Bicaramu besar sekali. Aku akan menghancurkan kalian semuanya dan mengusir kalian dari kota. Bicaramu besar sekali. Kakak ipar, Siapa kau? Aku lupa perkenalkan diri. Aku kepala cabang dari grup Sign, Tristan. apa? Sayang, kamu dipromosikan. Grup Sign? Konglomerat itu perusahaan terbaik di negara. Luar biasa, menantuku jadi orang besar. Harry, perusahaan kecilmu itu cuma baru terdaftar di perusahaan kecil. Kekayaan bersihmu cuma sedikit, kan? Dan kamu pikir bisa menghancurkan hidup kami begitu? Dan mengusir kami dari Hedo, hah? Tristan, kau harus membela kami. Tristan, Yani cuma buat satu kesalahan saja. Tapi Harry ini mau membatalkan pertunangan. Dia bahkan mau mengusir kami dari Hedo. Mengusir kalian dari Hedo? Dia? Cuma seorang CEO yang perusahaannya sudah bangkrut. Dia tidak memberitahumu ya? Perusahaannya sedang menghadapi defisit keuangan yang besar. Dalam waktu 3 hari, kalau tidak hasilkan 5 miliar, maka dia akan terlilit utang ratusan miliar. Dia tidak memberitahumu ya? Perusahaannya sedang menghadapi defisit keuangan yang besar. Dalam waktu 3 hari, kalau tidak hasilkan 5 miliar, maka dia akan terlilit utang ratusan miliar. Apa? Grup Chan bangkrut dan Harry akan terlilit utang? Terima kasih Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan. Yani gak bertunangan dengannya, gak jadi menikah dengannya. Kalau enggak, keluarga kami akan benar-benar hancur sekarang. Harry, kamu sudah bangkrut. Siapa kamu berani menyuruh kami? Harry, kau pergi ke kantor tadi pagi karena ini. Kenapa tidak beritahu aku? Untuk apa? Kasih tahu kamu, ini 5 miliar. Kamu cuma orang tua kampung, apa kamu bisa mendapatkannya? Diam kau! Harry, kamu selesai. Aku nggak takut denganmu. Betul Yani, sekarang kakak iparmu kepala cabang di grup Shine. Dia punya kekuatan. Aku mau lihat Harry berani bicara padamu lagi atau enggak. Ayah, tenang saja. Perusahaan baik-baik saja. Alasan untuk 5 miliar itu karena aku sedang mengakuisisi sebuah brand mewah. Begitu kesepakatan selesai, grup Chan akan jadi sebuah kerajaan bisnis dengan nilai miliar. Dengan koneksiku di bisnis dunia dan potensi grup kami, pendanaan 5 miliar itu mudah. Benarkah? Begitu kesepakatan selesai, grup Chan akan jadi sebuah kerajaan bisnis dengan nilai miliar. Dengan koneksiku di bisnis dunia dan potensi grup kami, pendanaan 5 miliar itu mudah. Benarkah? Yuni, anak kita sudah tumbuh dewasa.
Kakak ipar, yang dibilang Harry itu apa benar? Grup bernilai ratusan miliar. Aku hampir jadi istri CEO kaya raya. Selamanya kau tidak akan punya kesempatan. Harry, bukannya ini masih terlalu dini? Biar ku beritahu, posisi istri CEO harus jadi miliknya Yani. Apa maksudmu? Apa kau lupa siapa aku? Aku kepala cabang grup Sign. Cuma satu kata dariku, bukan cuma di Hedo, tidak ada di seluruh negeri, tidak ada satupun perusahaan yang akan kasih kau speser pun. Semua usahamu dan pencapaianmu itu akan sia-sia. Tristan, grup Sign mempromosikanmu untuk memimpin cabang. Tapi kau malah menindas orang dan bertindak sembrono. Kau tidak takut dipecat? Tunggu, dari mana datangnya pria tua ini? Kau tahu siapa aku? Cuma ada 3 kepala cabang yang melapor langsung ke kantor CEO. Aku salah satunya di atas ribuan orang. Perkataanku itu perkataan grup Sign, bukan urusan orang tua untuk mengajariku. Cuma ada 3 kepala cabang yang melapor langsung ke kantor CEO. Aku salah satunya di atas ribuan orang. Perkataanku itu perkataan grup Sign, bukan urusan orang tua untuk mengajariku. Cukup. Sayang, aku salah sebelumnya. Aku janji nggak akan begitu lagi. Jangan marah pada kakak ipar. Dia melakukan ini untukku. Selama kita bisa lancar bertunangan dan menikah, aku yakin kakak ipar nggak akan pakai kekuasaannya untuk menindas grup Chen. Jadi kau mengancamku? Sayang, kenapa aku harus mengancammu? Aku cuma gak mau kehilangan kamu. Betul, aku selingkuh darimu. Tapi, aku cuma buat kesalahan yang wanita pasti lakukan di dunia. Kenapa kamu gak melupakannya? Sayang, kamu gak mau kan? Semua yang sudah kamu kerjakan, itu sia-sia. Pergi! Kau sudah membuatku muak. Kamu? Selamat menikmati perjalanan kekuasaan. Aku sudah membangun bisnis ini bertahun-tahun. Aku tidak percaya kepala cabang bisa bermain seperti ini. Oke, kau keras kepala sekali. Sebentar lagi, aku akan membuatmu berlutut dan memohon padaku. Pak, haruskah kita? Pakai kesempatan ini untuk mengajari anakku. Sampaikan perintahku. Masukkan grup Chan ke dalam daftar hitam. Halo? Kabar buruk, Pak. Horizon, Star, Moon, ketiga grup itu sudah menarik diri. Semua pinjaman dibatalkan oleh bank. Dan semua mitra kita memutuskan kontrak. Nilai pasar kita sedang anjlok. Apa? Halo? Kabar buruk, Pak. Horizon, Star, Moon, ketiga grup itu sudah menarik diri. Semua pinjaman dibatalkan oleh bank. Dan semua mitra kita memutuskan kontrak. Nilai pasar kita sedang anjlok. Apa? Ini... Harry... Kenapa? Kenapa? Menyinggung grup Sign cuma akan berujung pada satu hal. Kebangkrutan, penutupan, dan likuidasi. Harry, aku nggak sangka dengan apa yang aku lihat ini. Bukannya kamu yang bilang mau menghancurkan keluarga kami, tapi malah kamu yang hancur. Yani. Harry, jangan bilang aku tidak memberi kesempatan. Ini pesanan senilai 10 miliar dari Sign. Mereka bisa bayar uang muka sebesar 50% secara tunai. Anggap sebagai hadiah pertunanganmu dan Yani. Tinggal lanjutkan saja pernikahannya. Dan 5 miliar ini akan menutup kekurangan keuanganmu. Pesanan senilai 10 miliar. Terima kasih kakak ipar. 10 miliar? Ini sungguh kontrak 10 miliar. Tristan, kau sudah jadi orang sukses. Dengan pesanan 10 miliar dan uang muka 5 miliar, bukan cuma keluarga kita akan jadi sangat kuat, tapi mungkin kita akan bisa menjadi kalangan elit teratas di Hedo. Astaga, ini sangat luar biasa. Harry, aku yakin kamu gak sangka ini akan terjadi. Keadaan sekarang sungguh terbalik. Tadi kamu membuangku seperti sampah, tapi sekarang aku sudah jauh di atas levelmu. Harry, aku yakin kamu gak sangka ini akan terjadi. Keadaan sekarang sungguh terbalik. Tadi kamu membuangku seperti sampah, tapi sekarang aku sudah jauh di atas levelmu. Paman, sekarang waktu yang tepat untuk merebut grup Chan.
Asalkan kau menikahkan Harry dan Yani, kita bisa pakai 5 miliar ini untuk menyelamatkannya. Begitu dia berhasil melewati ini, perusahaannya akan melesat dan akan jadi kerajaan yang bernilai ratusan miliar. Kita semua akan jadi super kaya dan hidup aman selamanya. Tristan, untung ada kau. Tenang saja, selama uangnya sudah tersedia, kau pasti akan dapat bagianmu. Yani, jangan bicara begitu pada Harry. Setiap pasangan pasti ada perdebatan kecil. Seperti kata orang, hari ini bertengkar malam berbaikan. Sekarang, perusahaan Harry sedang krisis. Ini waktunya kita untuk membantu bersama. Ayah, Setelah menikah, kau akan dapat setengah dari kekayaannya. Selama perusahaan Harry bisa melewati ini, kita akan bisa mendapatkan 50 miliar. Astaga, nah. Asalkan memaafkan Yani dan kita akan lupakan semua kejadian hari ini. Mulai sekarang kau tenang saja, kita masih keluarga. Untuk krisis perusahaanmu, kami akan turun tangan membantu menyelesaikannya. Kau mau aku memaafkannya? apa salahnya memaafkan? Kamu tahu hari ini berapa kali kamu menamparku? Harry, aku kasih tahu ya, kalau kamu mau keluargaku membantu krisismu, ini satu-satunya cara. Harry, bukannya kamu selalu mau membangun perusahaan yang besar, menjadi seorang pengusaha yang bertanggung jawab dan beretika? Pikirkan baik-baik, kalau kamu nggak setuju, 10.000 karyawan di grup Chen akan kehilangan pekerjaan. Kalau itu terjadi, istri mereka, orang tuanya, dan anak-anaknya nggak akan bisa hidup. Mereka akan ditelantarkan. Dan semuanya itu salahmu. Cukup. Kenapa kamu berteriak? Kenapa? Apa kamu mau kasih dia 5 miliar? Kalau Pak Heri saja tidak bisa melakukannya, maka di dunia ini tidak ada orang lain yang bisa. Manajer umum Bulgari Hedo, Ali, ketua dari grup Tan Tekno, Sule, ketua dari grup Hedo Logistik, Jason, beri salam pada ketua grup Sign. Ayah sungguh ketua. Iya, aku dan ibumu yang membangun Sign dari nol. Saat kau berusia 6 tahun, dia meninggal karena penyakit. Di sisa akhir hidupnya, dia menyuruhku merahasiakan kebenaran. Sampai kau dewasa, dia takut kau akan jadi anak yang manja. Ibu, Tidak, ini tidak mungkin. Kalau kau sungguh ketua, kenapa kau biarkan aku memblacklist anakmu dari perusahaan? Betul, itu nggak masuk akal. Alasanku tidak menghentikan Tristan adalah, yaitu untuk beri pelajaran pada Harry. bisnis itu seperti medan perang. Kau harus merencanakan sebelum bertindak. Sebelum punya rencana cadangan, jangan pernah merasa cepat puas. Kalau tidak, sebagus apapun rencanamu, kau cuma buka jalan untuk orang lain. Ayah, aku mengerti. Harry, sebenarnya satu-satunya pewarisan yang bernilai triliunan itu adalah ayahnya. Sebenarnya itu ketua. Yani hampir jadi istri dari CEO triliuner. Enggak, ini nggak mungkin. Hari ini kami datang bertujuan untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Pak Heri. Tapi di luar dugaan dibatalkan. Dan kau berani telah menjebak CEO. Itu konyol sekali. Ini akibat ulahmu sendiri. Kau tidak pantas menikahi keluarga kaya. Kau memang ditakdirkan untuk hidup terpuruk. Nggak mungkin. Ini akibat ulahmu sendiri. Kau tidak pantas menikahi keluarga kaya. Kau memang ditakdirkan untuk hidup terpuruk. Nggak mungkin. Kamu nggak mungkin seorang CEO. Pakaianmu compang-camping. Kamu cuma orang kampung. Aku nggak percaya ini. Terus kau pikir triliuner pakaiannya harus seperti apa? Sepertimu. Mau pamer semua yang kau punya di depan orang lain? Kau cuma bertingkah seperti orang kaya baru. Harry, aku serahkan mereka padamu. Kau ketua cabang dari grup Sign kan? Mulai sekarang, bukan lagi. Selain itu karena sudah memakai nama kami untuk menipu dan merusak reputasi, menyebabkan kerugian besar bagi Sign. Sebagai pewaris grup ini, aku akan menuntut kalian. Bersiap terima kabar dari pengacara kami. Dan untukmu, kau dan juga yang lainnya, setelah merobek surat kepemilikan, menghancurkan gelang, dan juga memukuli ayahku sampai setengah mati, nikmati hidup kalian di penjara, bertobatlah atas dosa-dosamu.
Kalian semua akan membayar atas perbuatan kalian. Bawa mereka semua keluar dari sini. Ayo cepat jalan. Ayo jalan. Ayo cepat. Grup Shine. Aku hampir menikahinya. Aku sudah hampir menikah dengan orang kaya. Tinggal sedikit lagi, cuma sedikit lagi.